Darul Quran adalah ikatan, menjadi lembaga yang terdepan, mencetak generasi penghafal Al-Quran untuk perubahan dunia. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin ayah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala. Sayyidina Muhammadin. Wa alihi. Wa ashabihi. Wa ummatihi. Ajma'in. Dari mulai ujung rambut, ayo. Mana tangannya? Tangannya mana? Del. Tuh. Oh. Oke, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau di ngajiin, maka sel-selnya akan berkembang maksimal. Nah, coba yang belamari. Ayo, ustazahnya. 1, 2, 3. Perhatikan ya, ini omongan bukan omongan sembarangan. Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki di ngajiin, maka sel-selnya akan tumbuh berkembang sangat maksimal. Apalagi kalau ngajinya enak. Sudah ada penelitian bagaimana kemudian pepohonan, tanaman, binatang baik yang daging maupun petelur maupun kemudian susu, perah, itu ketika di ngajiin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, ya Allah, luar biasa. Ayah pernah masuk kandang ayam yang disetelin di sekeliling kandang itu Quran. Bukan menghina Quran, bukan melemahkan Quran, kemudian menempatkan Quran kok sekali di kandang, bukan, justru untuk memuliakan Quran. Bagaimana kemudian ayam-ayam itu kemudian diperdaya Allah. Karena ayam-ayam itu rentan, dia ngedengar geluduk bisa nggak bertelur, ngedengar geledek bisa nggak bertelur, betul nggak? Petelur. Terus ayam-ayam yang pedaging bisa kemudian susut kalau dia mendengar suara-suara yang membuat dia menjadi stres. Tapi begitu disetelin bacaan Quran, Allahu Akbar, beda, berat badannya beda, telurnya juga berkualitas. Ayah belum lama juga kedatangan testimoni 2007-2008 ada seorang peternak sapi yang kemudian dia ngaji di kandang. Dia yang ngaji di kandang, mengajikan sapi-sapinya. Dia bilang, beda Ustaz, susu sapi saya itu ada kalau nggak di ngajiin. Manusia ini punya potensi yang kalau dikembangkan, Masya Allah. Pengen tahu? Oke, kita lihat. Perhatikan ke anak-anak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, coba kamu lihat tangan kanan kamu. Lihat tangan kanan. Lihat tangan kanan. Lihat. Kelihatan? Kelihatan? Kenapa kamu bisa ngelihat tangan kanan kamu? Bukan.
Karena kamu punya otak yang bisa memerintah 100 triliun sel bergerak untuk melihat tangan Anda. Jadi otak memberi perintah, lihat tangan kita, lihat tangan saya. Lalu dia melihat tangan saya, dia melihat tangan Anda semua. Oke, kelihatan? Kelihatan. Sekarang kita lihat, kasih perintah ke otak, tangannya angkat, naikin setinggi-tingginya. Keangkat? Subhanallah. Itulah kemampuan otak, bisa kemudian melihat tangan dan bisa mengangkat tangan. Ya, begini para ustadz, ustadzah dan anak-anak yang dirahmati Allah. Bila kemampuan otak kemudian diasah lagi, dikembangkan lagi, ikutin ayah. Bila kemampuan otak diasah lagi, dikembangkan lagi, ayo. Maka dia bisa melihat dunia. Dan dia bisa menggerakkan dunia. Ikutin ayah. Cara ngomongnya, tangannya, ikuti. Ayo. Bila otak diasah lagi. Dikembangkan lagi. Bukan cuma tangan yang bisa dia lihat. Tapi dunia dia bisa lihat. Dunia bisa dia gerakkan. Takbir. Paham? Paham nggak? Nggak sederhana loh. Nggak sederhana. Bagi kanan nih, bagi kanan, bagi kanan. Yeah. Ustazanya, ibu dapur, bawa pepes. Ini masak apa nih? Pepes beneran. Wah, alhamdulillah. Ini nggak sederhana loh. Kamu lihat tangan kamu kelihatan kan? Itulah kemampuan otak. Otak mampu melihat tangan. Ini otak kalau diasah lagi, Eiffel kelihatan dari sini. Oh serius? Yang belum pernah kamu lihat, bisa kamu lihat dengan otak. Yang kamu nggak bisa gerakan karena dia jauh, tapi kalau dilatih otak itu, maka dia bisa bergerak otak itu, menggerakkan yang kamu mau gerakan, padahal kamu ada di sini. Ya rahmukillah. Nah yang paling baik, ayo. Paling bagus. Paling hebat. Untuk mengembangkan. Bukan cuman otak. Tapi seluruh badan kita. Dengan seluruh isi dari badan kita. Al-Quranul Karim. Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Pohon di rumah ayah tuh nggak ada yang nggak berbuah dan cakep semua buahnya. Kenapa? Karena ayah ngajiin. Orang rumah ngajiin. Bunda sholat duha di samping pohon-pohon itu. Apa kata bunda? Ikut sholat ya. Gitu. Serius ini. Lihat bagaimana pohon duren di tempat ini berkembang kayak begitu coba. Bisa jadi karena ada jasa kalian semua. Sebelumnya 4 tahun nggak berbuah. Nah, tadinya sebelum kamu belum ada 4 tahun nggak pernah berbuah. Tapi begitu ada, dia berbuah. Shallu ala Nabi. Ada 4 anak, orang susah. 4 anak dari orang susah. Setiap malam ibunya ngajiin ini anak Ar-Rahman. Cuman Ar-Rahman dalam tanda petik. Tidak ada yang cuman ya. Tapi ini untuk menggambarkan kalian 30 juz. Dia cuman di ngajiin Ar-Rahman. Apa yang terjadi? Tuh ketemu sama ayah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seorang ibu yang ayah masuk nyengir. Hei, nggak kenal. Ayah grogi ya, dinyengirin sama ibu-ibu. Ibu-ibu nyengirin kita nih gitu kan. Saya takut kan, takutnya kita dinyengir, nggak tahu dia nyengir sama yang belakang. Masalah, gitu kan. Dah, ayah balas cengirannya. Dah ayah makan.
Tapi asal ngelihat dia lagi, nyengir lagi gitu. Akhirnya ayah, Assalamualaikum bunda, Waalaikumsalam, sehat. Ustadz, makasih ya, kata dia gitu. Makasih apaan? Mengantar anak saya kemana? Ke Turki. Jalan-jalan kuliah S3 Ustadz. S1-nya di UI, S2 di Turki, kemudian S3 di Turki, dan semuanya beasiswa. Lalu kemudian berbagilah cerita si ibu itu, ini amalannya Ustadz. Setiap malam saya ngajiin anak-anak saya. Hasilnya Ustadz, anak-anak saya itu nurut-nurut, bager-bager, pinter-pinter. Nyengin deh Ustadz, yang pertama udah kerja di pertambangan, gajinya 80 juta rupiah. Yang ketiga, keempat saya nggak diceritakan, tapi yang kedua itu S3 di Turki. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Nah, jadi ketika kamu ngapalin Quran, 100 triliun sel yang ada di tubuh kalian semua itu dimasak sama Quran. Makanya belajar mengajikan Quran dengan suara yang indah, karena pengaruh juga tuh. Misalkan kita bacain pisang nih, ya, bacaannya laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yatimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran. Beda dengan begini, dilaguin nih. Inna fatahna laka fatham mubina. Beda getarannya. Itu sudah ada penelitiannya. Sudah diteliti. Bahkan ada seorang peneliti konon dari Jerman meneliti tentang sounds of Quran. The vibration of Quran. Bagaimana kemudian suara Quran itu pengaruh. Memang beda kok. Beda kok. Ayah kalau lagi pusing-pusing nih baca Quran sama megang duit semil, banyak amat. Bagi dong. Iya, makanya ayah bagi. Bukan ayah bagi kemudian isi lemarinya. Enggak. Ayah bagi kuncinya. Kamu buka sendiri. Iya, ambil semua. Bener itu. Jangan cuma 1 miliar. Demi Allah, kalian nanti ini akan bangun 10 masjid. Satu masjidnya 3 miliar. Ayah ngajiin diri ayah Quran. Jadi dalam kondisi dulu ayah nggak punya apa-apa, miskin, bukan siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa, nggak punya ini, nggak punya itu. Ayah ngambil Quran, ayah baca tuh Quran. Ternyata ya itu yang benar, sehingga potensi-potensi yang ayah miliki keluar. Kanan keluar, kiri keluar, depan keluar. Maaf ya, kayak emas. Emas kalau nggak digosok-gosok mana jadi emas. Berlian kalau nggak digosok-gosok mana jadi berlian. Batu permata sampai dikirim ke Belanda ngapain coba? Dari Indonesia dikirim ke Belanda. Buat apa dikirim ke Belanda? Buat digosok di Belanda. Nah, badan kita digosok sama Quran jadi beda. Percaya dah. Ini harus jadi motivasi buat kalian semua. Demi Allah. Beda tuh, bener. Ya. Ibarat kata gini ya. Ayah ngerasain nih ketika ayah belum megang Quran. Kaki ayah terbatas banget. Terbatas banget. Coba salah satu dari kalian berdiri. Salah satu. Siapa yang mau berdiri? Ayo. Nah, oke, yang ujung. Siap. Oke. Di sini berdirinya sayang. Oke. Berdiri di sini, ini ayahnya pengusaha hidroponik. Oke, berdiri di sini sampai besok pagi. Oke, berdiri. Siapa namanya sayang? Nadia. Nadia nanti akan lebih hebat dari ayah. Amin. Oke Nadia, sekarang kamu melangkah 1 langkah. Hitung dulu ya. Siap? Hitung ya. Berapa ubin? 1, 2, 3. Setiap 1 langkah 1 ubin. Iya, coba kemampuan kamu melangkah berapa ubin? Coba, jajal. Oke, berapa tuh? Hitung. Jatuh.
3,5 ubin. Demi Allah, kalau Nadia nanti melatih kaki seperti kaki ayah, sekali melangkah, set, Eropa. Loh, ayah begitu kakinya. Ayah begitu kakinya. Sekali melangkah nih, zet, Belanda. Sekali melangkah, zet, Jerman. Sekali melangkah, zet, Prancis. Sekali melangkah, zet, Yunani. Selagi melangkah, bet, lockdown. Ya udah, di rumah aja. Nadia, kamu sekarang kan lagi melatih diri kamu sama Quran kan? Demi Allah, besok kaki kamu panjang sekali. Paham gak Nadia? Paham gak? Paham gak maksudnya? Hah? Kurang. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau ada yang bisa menjelaskan, ayah kasih duit 100.000. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Hah? Langkahnya lebih maju. Lebih maju gimana? Lebih berkembang. Ya, Nadia kasih 100. Siapa yang punya duit? Ada 100.000. Hah? Ambil dulu nanti. Nanti aja. Ayah ngutang ya. Oke Nadia. Orang yang tidak pernah kemudian melatih kakinya dengan segala sesuatu yang sifatnya ilahiyah, perhatikan dah. Dia di kampung aja kerjaannya. Bolak-balik kontrakan, bolak-balik kosan, bolak-balik rumah pasar, rumah pasar, rumah pasar. Paling banter kondangan, kondangan, kondangan. Betul tidak? Tapi yang kakinya dibawa ke masjid, ke masjid, ke masjid, paling enggak dia kakinya dilangkahkan sama Allah ke Masjidil Haram. Ayah kalau ke Amerika paling banyak 100 langkah udah nyampe Amerika. Percaya nggak? Oh sakti nih. Hah? Percaya? Gimana caranya ayah 100 langkah udah ke Amerika? Good. Naik mobil, naik pesawat. Kita hitung ya, ayah dari kamar sampai ke parkir, deket kan? Paling 20 langkah. Mobil nganter ke bandara. Sampai bandara karena ayah calon presiden Republik Indonesia. Asik. Jangan lupa pilih saya. Karena ayah alhamdulillah banyak teman di bandara, dijemput di depan pakai mobil. Jadi yang ayah perlukan cuma turun dari mobil, tak 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 tak, naik mobil. Berarti cuma berapa langkah coba? Hitung. 5. Ayah turun dari mobil, tak 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 tak. Nah, naik mobil. Mobilnya sampai ke gate. Dari gate ya cik udah nyampe pesawat. Berapa tuh? Lebih lah, 20 lebih lah. Paling 30. 30 tambah 20 tambah 5. Baru 55. Di sono pegel kan? Di atas pegel kan? Karena Amerika kan 20 jam. 23 jam. Pegel kan? Di atas jalan-jalan. Ya sejalan-jalannya di atas itu kan cuman dari tempat duduk kamar mandi. Tapi karena ayat kelasnya kelas bisnis, first class, kamar mandinya dekat. Lah ya kamar mandinya jauh kan kelas ekonomi. Di ujung gitu. Jalannya jauh, ya kan? Lah kalau dia kamar mandinya dekat tempat duduk dia, masalah, bau. Iya kan? Nah karena ayah duduknya di bisnis kelas, jadi kalau ke kamar mandi paling ya 5 langkah, 2 kali 10 langkah. Kalau ayah 3 kali ke kamar mandi 30 langkah. Bener, nggak nyampe 100 langkah, ayah nyampe di John F. Kennedy Airport. Masya Allah kan? Mata, telinga. Mata dan telinga, maaf ya, ayo ikutin ayah. Mata. Mana tangannya mana? Del, lihat Del, anak-anak Del, puterin dari ujung sampai ustadznya. Mata. Telinga. Kalau tidak dilatih dengan Quran, segitu doang yang dilihat. Tapi ketika dilatih dengan Quran, dia bisa melihat yang jauh banget. Dia bisa mendengar yang jauh banget. Subhanallah.
Bentuk konkretnya gimana Ustadz? Bentuk konkretnya gimana Ustazah? Bentuk konkretnya gimana nih? Bentuk konkretnya begini loh. Kalau orang tidak mengembangkan potensi dirinya, begini ya, mengembangkan potensi diri itu nggak mesti dengan Quran. Banyak. Buktinya orang kafir juga dikembangkan kan, mereka mengembangkan dirinya gitu loh. Jadi Quran juga tidak satu-satunya. Tapi Quran itu kekayaan kita, itu yang mesti diperhatikan. Coba tulis. Penting ini. Penting. Mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri. Tidak mesti dengan Quran. Mengembangkan diri tidak mesti dengan Quran. Banyak caranya. Titik. Buktinya orang-orang non-muslim ketika mereka melatih dirinya juga untuk mengembangkan dirinya, buktinya orang non-muslim ketika mereka melatih dirinya, mengembangkan dirinya, nyatanya mereka juga berkembang gila-gilaan. Nemuin ini, nemuin itu. Mereka berkembang gila-gilaan. Nemuin ini, nemuin kesini, ke situ. Punya ini, punya itu. Titik. Ya, mengembangkan diri tidak satu-satu itu dengan Quran, dengan apa saja, banyak banget Muslim, gitu kan? Atau orang Islam sendiri yang tidak pakai Quran banyak. Misalkan dengan cara kursus, belajar, latihan, meneliti segala macam, tidak pakai Quran kan? Oke? Nyatanya mereka sendiri juga akhirnya mengembangkan dirinya benar-benar sekembang-kembangnya. Punya ini, punya itu, ke sini ke situ, jadi ini, jadi itu, betul? Udah titik? Udah? Cuman, kekayaan kita itu adalah Quran. Kekayaan kita itu Quran. Pakai Quran itu. Pakai Quran itu. Matiin kipas angin, kasihan nih, mau hidup apa enggak gitu. Ganti AC. Amin. Insyaallah. Udah lulus. Jangan dong, kasihan sama adenya. Tetap amin. Jangan pelit. Oke, paham nggak? Kita bisa misalkan gini. Gue mau kursus roti, mau kursus food and beverage, boleh aja. Gue mau kursus tanaman, ya boleh. Itu kan cara mengembangkan diri gitu kan. Tapi kita punya Quran. Ayah itu nggak punya yang lain, nggak punya duit buat begini, nggak punya duit buat begitu, nggak punya teman untuk begini, nggak punya. Udah ayah openin Quran aja. Ngaji, ngapalin. Melajarin, ngajarin. Ngaji, ngapalin. Melajarin isinya. Kemudian ngajarin. Bisa diulangi? Bisa diikuti? Apa yang ayah Yusuf lakukan, ayah kalian semua? Ngaji, ngapalin. Melajarin. Ngajarin. Ngaji, ngapalin.
Itu doang yang ayah lakukan. Tapi sekarang apa yang ayah kemudian punya dengan izin Allah bersama kawan-kawan semua? Pabrik baja, pabrik besi, LRT City dengan 5 tower, masing-masing tingginya 42 tower. Dan itu bukan satu-satunya LRT City. Sebentar lagi akan ada gedung-gedung lagi yang bertingkat lainnya yang dimiliki oleh seorang penghafal Quran. Dari mana ayah belajarnya? Dari mana ayah mikirnya? Gak ada. Nggak ada itu loh. Ustadz-ustadz yang ikut dengan ustadz, ya ayo, bismillahirrahmanirrahim, istiqomahin aja dulu. Dan jangan kerja karena duit, karena panggilan Allah untuk Quran, samain. Ada satu yang gak keuber sama kalian semua kayaknya, kecuali sungguh-sungguh. Apa coba? Jangan terima gaji dari Quran. Bisa gak? Ketawa. Loh, kan ayah begitu, nggak ada cerita. Satu-satunya di dalam Quran bisa jadi yang tidak ada gajinya ayah doang. Lah, bagaimana? Kalau kalian masih dapat honor, ayah mah kagak. Nah iya, ayah yang gaji, bukan ayah digaji. Izin Allah loh. Asal ceramah bagi, nggak mikir, injak terus, injak. Pokoknya ayah pengen dapat dari Allah. Makanya gede. Kalian udah sama kan? Udah sama nih, set, kurang satu aja. Gilain sedekahnya. Mikir tuh. Gimana caranya? Bukan yang ada perasaan mau minta naik, gitu kan? Itu aja sih kalau ustadz-ustadz yang ikut sama saya. Itu saja tinggal satu itu. Bisa nggak hidup tanpa gaji? Jajal gitu, jajal akidahnya, jajal tauhidnya, jajal mentalnya. Asal dapat duit dari Al-Quran, taruh, balik dari Al-Quran. Dapat duit, balik, dapat duit. Ntar saya hidup dari mana? Wes mikir urusan Allah. Ayah bisa mindahin 3 pohon durian ke depan pintu hanya dengan otak ayah. Canggih ya? Kalah ilusionis. Ayah bisa nerbangin cincin orang nyampe ke cincin bunda. Iya loh, ayah bisa mindahin cincin orang sampai nyampe ke jari manisnya Bunda Maimunah. Itu kan ayah udah bilang, otak bisa menggerakkan pisang. Nggak percaya? Pisang, saya mau gerakin kamu ini. Nih ke kanan, bisa gak? Iya. Kanan. Karena dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, otak ayah masih dikasih kerja sama Allah. Ini kalau udah nggak bisa kerja, otak nggak bisa. Ada nggak orang yang sehat, nggak ada lumpuhnya, tapi nggak bisa gerak apa-apa? Ada, karena otaknya dimatiin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini nggak mengagumkan karena ini jaraknya deket, cuman mindahin dari sini ke piring. Tapi ayah udah bilang kan, kalau kamu latih terus malam Quran, kemudian di tengah-tengah kemudian belajar Quran, di tengah-tengah kerja usaha buat teman-teman yang ikut live pakai Quran, apa yang terjadi? Dia mampu menggerakkan yang seperti ayah bilang. Ayah menggerakkan pohon durian. Yang ayah gerakan cuma 1, tapi yang datang 3. 3 pohon durian datang. Assalamualaikum. Izin Pak Ustadz, Allah memerintahkan saya untuk melayani Pak Ustadz. Itu yang terjadi. Lalu ayah bilang sama durian-durian, ya udah di situ ya, baik-baik. Dah, sing betah di sini, ya. Permisi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz dongeng, enggak dongeng, itu benar begitu. Cuman kan ini tadi cerita majasi. Seperti saya tadi cerita sama Daniat. Nadia. Belum ganti nama ya. Nadia kan tadi iya ya, kalau langkah biasa saja tidak ubin. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Orang kafir Quraisy mana percaya, ente bohong ya Muhammad. Aneh aja kalau ke Masjidil Aqsa 3 bulan paling enggak. Ente sehari semalam udah gitu ngakunya. Habis dari Masjidil Aqsa kemana? Langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 sampai kemudian arasnya Allah.
Ya, tapi kata Nabi Muhammad apa? Aku bukan berjalan, aku diperjalankan. Diperjalankan itu asra, memperjalankan asra. Usriya, usritu. Nah, tadi ayah bilang, dari mana buktinya ayah bisa mindahin pohon duren? Ayah nggak ngerti pohon duren mana yang bisa digerakkan sama ayah. Tapi yang penting ayah cuman punya sinyal, ayah arahkan ke seluruh penjuru buminya Allah dengan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ayah dulu nih pas keluar rumah nih, apa yang ayah bilang? Coba perhatikan semuanya ngeliat ayah. Ayah keluar rumah, ayah bilang sama duren-duren di seluruh dunia, pohon duren, lo datang dong satu sini ke rumah gua. Masa dari semua duren gak ada yang bisa datang sih? Gitu. Hah? Betul tidak? Dan ayah seringin ngomong begitu. Ingat, ngomong nih kan ada sel-selnya. Kalau ngomong gak dibantu sama sound system saja, ngomong gak dibantu sama sound system lain, beda. Tapi ketika dibantu sama sound system, beda. Ayo ikutin ayah. Ngomong gak dibantu sound system, sama dibantu sound system, beda. Apalagi dibantu oleh Allah. Dan Quran adalah kalamullah. Suaranya Allah, kalimatnya Allah, wahyunya Allah. Jadi ketika ayah ngomong, duren, itu yang ngomong Allah itu. Ngeri gak? Ngeri gak? Ngeri loh. Orang-orang penghafal Quran kalau nunjuk tanah, udah ini punya saya. Itu jadi punya dia. Sering-sering aja nunjuk. Tuh serius ini, nggak bohong. Banyak rumah-rumah tahfidz yang menjelma kemudian menjadi sekolah dan pesantren gara-gara begini. Revolusi loh, Tat, yang kita lakuin ini revolusi loh. Kecil setek, kemudian jadi 2, 3, 4 rumah, sadar-sadar 3 hektar, 4 hektar. Dari mana coba? Mulutnya udah tajam, Ada orang nyuruh orang satu aja nggak mampu, tapi ada orang yang ketika nyuruh orang sedunia dia jalan. Allah. Berjalan waktu 2007, 2008, 2009, 2010 ayah dapat rumah. Yang sekarang di rumah duren. Kenapa? Karena begitu ayah masuk ke rumah ayah yang baru, udah ada pohon duren 3 biji. Apa kata pohon duren 3 biji? Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Kami semua disuruh datang oleh Allah untuk melayani Anda ya ahlul Quran. Cakep gak tuh? Hah? Kayak yang ngomong. Wek. Hah? Seru kan? Kalian bisa memerintahkan, UI, buka pintumu. Gitu. Aku mau masuk. Emang begitu? Coba aja jajal. Salat malam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, perintahkan UI untuk membuka pintunya untukku. Perintahkan UGM, ITB, IPB, UNER, UI, Kairo, Mesir lagi, Turki, Istanbul, atau negara-negara di Eropa, Inggris Raya, Malaysia, Singapura, Brunei, buka pintunya ya Allah. Yang ngomong kamu, habis baca apa coba? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terus sampai innama amruhu idza arada syai'an Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ya Allah, saya mau ke Mesir. Mesir dengar
Semua kemudian berkumpul manggil kita. Jadi ayah panggil tuh pohon duren, duren gitu. Masa sih nggak ada di antara kalian satu aja ini datang ke rumah. Rupanya duren-duren ngelihat rumah ayah. Apa kata duren-duren sedunia itu berkumpul kan dia bikin simposium kan, simposium duren internasional. Dia bikin muktamar duren internasional untuk menjawab kalimatnya penghafal Quran, untuk menjawab kalimatnya ahlul Quran. Kan begitu kan? Tapi duren-duren yang pada datang lewat angin memberi kabar, balik lagi apa katanya? Rumahnya si Mansur itu kecil. Nggak mungkin kita hadir di rumah yang kayak begitu. Sudah, kita siapin aja rumah yang tidak terlalu jauh. Bilang betul loh, ayah tuh dulu nggak pernah terbayangkan kalau ada satu rumah, satu lahan tanah deket dengan pesantren Darul Quran. Lu ya kok ya udah ada pohon duren itu? Gak ngerti, plus gak ngerti. Ngerti ada Haji Abdullah datang, Ustadz Yusuf belilah rumah kita. Enak rumahnya, ada kolam, ada ini, ada itu, ada. Ya udah Ji, aneh datang. Tapi takdir Allah, aneh nggak sempet datang. Padahal rumahnya cuma beda gang doang. Pokoknya ceritanya bayar aja udah. Udah aneh percaya ente Ji, ente dibawa sama Bang Kedot. Insya Allah mudah-mudahan itu rumah jadi bisa rumah aneh. Sebab rumah yang ini aneh mau sedekain. Gitu. Jadilah tuh rumah saya sedekain tahun 2008. Rumah satu-satunya saya sedekain. Jadi saya ngomong tuh sama Bunda Mae, Mah, udahlah rumah ini kita sedekain. Siap. Pokoknya mama mah ikut aja. Sebab ini rumah juga bukan rumah kita, rumah mertua. Beres sudah. Rumahnya emak. Papa ngomong aja mama, kalau emak setuju ya bismillah. Nah jeda tuh 2008 ayah sedekah. Kemudian ngontrak di depan pesantren Darul Quran di rumah RW Hatim. Nah disitulah kemudian dapat kabar berita tentang rumah itu, beli, bayar. Begitu pindah kaget, pohon duren 3 biji berdiri depan rumah, sesat gitu. Jadi percis seperti yang ayah bayangkan. Buka pintu, pohon duren, dan bukan 1 tapi 3. Takbir. Wow. Hebat. Cincin seru tuh. Sampai ayah nyesel tuh. Begini cerita nyeselnya. Jadi ayah lihat bunda nggak punya cincin. Cincin terakhirnya bunda ayah jual ketika miskin dan tidak kenal Allah. Orang miskin yang tidak kenal Allah nasibnya akan seperti ayah. Punya apa-apa jadi nggak punya. Tadinya punya cincin, tapi karena nggak kenal sama Allah, ayah jual cincin. Itu kalau orang miskin tidak kenal Allah tuh begitu, sakit hati. Makanya ayah nggak mau lagi nggak kenal Allah, harus kenal Allah. Nah sebagai seorang suami yang sayang sama istrinya, ngelihat istri cantik kayak begitu, nggak punya cincin, sedih dong. Suami kayak apaan nih gue gitu kan? Nggak bisa beliin cincin, tapi kenyataannya emang nggak bisa beli cincin. Lalu yang ayah lakukan apa? Baca waqiah. Sampai kemudian suatu saat dirasa cukup, ayah pegang tuh tangannya Bunda Maimunah. Sini mah, kita ke depan. Ke depan nih ayah sama Bunda, set depan pintu. Kemudian ayah angkat tangan kirinya. Ayah bilang sama Bunda, Bun, buka 5 jari Bunda. Mah, buka 5 jari mama. Dibuka tuh 5 jarinya begini. Set. Sambil ayah pegangin tangan kirinya itu kan. Jadi posisi Bunda begini. Terus ayah bilang begini, cincin semua cincin. Wih, dahsyat gitu. Cincin semua cincin. Jadi kalau kalian udah mengelola sel-sel mulut, omongan kalian jauh. Sekarang omongan ayah dikenal sama Soviet, dikenal sama Rusia. Kita udah buka rumah tahfiz di Rusia, di kota ketiga di Rusia, namanya Kazan. Nggak bohong. Coba. Omongan orang ketapang nyampe ke sono. Ustadz, orang kafir juga nyampe, banyak orang-orang luar yang suaranya kedengeran. Ini kan ayah udah bilang, ada banyak cara. Ya silakan aja kalau punya cara yang itu, kamu pakai cara itu. Tapi kan kita pakai dong Quran lo. Gitu. Paham? Jadi ayah angkat tangan Bunda, ayah bilang, Mah, ayo ikutin Papa.
cincin semua cincin. Asik. Ikutin. Dateng dong atuh kek. Langsung masuk ke jari manisnya istriku. Kun fayakun. Habis itu ayah cium jidatnya istri, ayah cium pipinya istri, kemudian ayah cium tangan sama dia, pamit. Dan itu dilakukan berkali-kali, kayak orang gila. Suatu saat telepon ayah berdering. Waktu itu masih zamannya Ratelindo. Nih belum lahir nih. Ya, ini udah lahir belum nih? Belum lahir juga. Ratelindo, zaman Ratelindo belum lahir? Belum. Ya wajar, ayah usianya udah 45. Ya. Ente berapa usia? 3. Oh iya jauh. Zaman Ratelindo kan udah almarhum. Jadi telepon tuh ada Telkom, ada Ratelindo, ada satu lagi tuh namanya iya zaman-zaman pager gitu. Nah telepon ayah berdering dari namanya Benny. Ustaz, saya sama ibu mau ke Jakarta, bisa ketemu nggak? Kalau bisa ketemu, saya mau main ke rumah. Siap Jiben. Ya nih istri ikut, ibu ikut. Dah. Begitu turun di bandara, begitu dia ke bandara, ada telepon lagi. Jibeni bilang, Ustaz Yusuf berkenan gak ketemunya di bandara saja? Sebab ibu mau langsung kemana gitu. Ya udah Jiben, saya ke bandara. Perhatikan, ayah udah bilang kan. Ingat yang pertama tadi? Apa yang pertama? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus? Kalau di ngajiin, sel-selnya akan berkembang maksimal. Perhatikan, ayah udah ceritain tadi kan. Kamu lihat tangan kamu gerakin, dia bergerak. Kalau otak maksimal, dunia yang bergerak. Jadi ketika ayah bilang sama bunda, ayo bun, mana mah tangannya. Terus ketika diangkat ke atas, terus ayah bilang, cincin semua cincin. Terbang kalian, satu dari kalian. Itu cincin demi Allah berebut terbang itu. Jadi cincin-cincin pada pengen lepas dari tangan semua wanita. Gitu. Pada gitu. Pengen pergi terbang kemudian nyampe ke jari manis istri Yusuf Mansur. Terjadi. Hebat. Allah itu subhanallah. Allahu Akbar. Jadi begitu ayah datang nih, kata Haji Beni begini, ajak istri Ustadz. Nih denger nih, mudah-mudahan nih, ayah udah mau pulang. Iya, di sini Jakarta. Ntar kemari lagi sama bunda, insya Allah. Sama bunda, sama Kawirda, sama Kumi, sama Aisyah. Kun sama Hafiz lagi di Jogja. Jemput. Nah kata Haji Beni, ajak istrinya Ustadz. Nanti ini udah mau detik-detik habis nih, udah menit-menit mau habis. Ajak istrinya Ustadz karena ibu mau ketemu sama istrinya Ustadz. Berangkatlah saya sama istri saya. Begitu turun, kata istrinya kata ibunya Haji Beni. Jadi ada ibunya Haji Beni, ada istrinya Beni, ada Beni Semarang. Ya Allah, ini istrinya Ustadz, cakep amat gitu. Terus cium tangan nih. Begitu cium tangan, dipegang tangannya. Percis seperti ayah memegang tangan istrinya ayah. Kemudian apa kata ibunya si Beni? Istri Ustadz kok nggak pakai cincin gitu. Sudah, ini cincin ibu aja buat kamu. Set. Allahu Akbar. Di situ ayah nyesel. Coba 2 tangan ini. Dapat 2. Paham? Jadi kalau cuman pintu Istanbul University, pintu kemudian UII Malaysia atau UII Jogja atau UGM atau UYM,
Universitas Yusuf Mansur. Gampang lah itu, tinggal kamu kasih perintah aja. Yang penting, ikutin aja. Gampang lah itu, ayo. Mana tangannya? Gampang lah itu. Tinggal kasih perintah. Yang penting, merentahnya baca Quran dulu. Di situ rahasianya kenapa para ulama kalau mau baca doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ntar di akhir Al-Fatihah. Kenapa? Kan Al-Fatihah minal Quran. Suratun min suwaril Quran. Subhanallah. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti sehingga kalian lebih semangat lagi belajarnya. Insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana. Ambil anak-anak deh. Amin. Amin. Allah. Terus kanan. Amin. Allah, Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ayo kita foto dua-dua ya. Nah,